Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya pada pelajaran IPS kelas 7, bab 3, aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan dengan materi, kelangkaan, dan kebutuhan manusia. Tujuan dari pembelajaran atau materi ini adalah melalui metode pembelajaran problem solving dan model pembelajaran problem based learning, peserta didik diharapkan mampu memahami, menjelaskan, mendeskripsikan, dan menganalisis pengertian dan penyebab kelangkaan dan cara mengatasinya dengan penuh tanggung jawab dan rasa syukur, serta menyajikan hasil analisis dengan percaya diri dan tanggung jawab. Ketiga gambar ini coba perhatikan. Nah, di sini adalah ketidaktersediaan minyak goreng dan harganya juga melambung tinggi, ketidaktersediaan premium atau BBM premium habis, dan ketidaktersediaan air bersih. Nah, ketidaktersediaan dari ketiga gambar tersebut memperlihatkan bahwasanya adanya kelangkaan. Kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia. Kebutuhan manusia sangat banyak, sedangkan barang, jasa, serta sumber daya lain memiliki jumlah yang terbatas. Maka terjadilah ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan alat pemuas kebutuhan disebut kelangkaan. Apabila terjadi kelangkaan, maka akan ada kebutuhan manusia yang tidak terpenuhi. Hal ini dapat menyebabkan munculnya masalah pemenuhan kebutuhan yang dikenal dengan masalah ekonomi. Lalu apa itu kelangkaan? Kelangkaan adalah suatu keadaan di mana kebutuhan manusia yang tidak terbatas dihadapkan pada alat pemuas kebutuhan sumber daya yang tersedia terbatas. Ada 6 faktor penyebab kelangkaan. Yang pertama, keterbatasan sumber daya alam. Memang menyediakan sumber daya yang cukup melimpah, namun tetap saja jumlahnya terbatas. Apalagi jika manusia mengolahnya secara sembarangan, walaupun sumber daya tersebut dapat diperbaharui, tetap saja akan berkurang dan lama-kelamaan akan habis. Yang kedua, perbedaan letak geografis. Sumber daya alam biasanya tersebar tidak merata di setiap daerah. Ada daerah yang subur, ada pula daerah yang gersang dan selalu kekurangan air. Perbedaan ini menyebabkan sumber daya menjadi langka dan terbatas, terutama bagi daerah yang tidak mempunyai sumber daya yang melimpah. Dari kedua gambar ini kamu dapat melihat bahwasanya satu daerah terlihat subur, tumbuhan padinya, satu daerah terlihat gersang. Faktor yang ketiga yaitu pertambahan jumlah penduduk. Pertumbuhan jumlah penduduk selalu lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan produksi barang dan jasa. Yang keempat, keterbatasan kemampuan produksi. Kapasitas produksi perusahaan terbatas karena pekerja membutuhkan istirahat, libur, sakit, mengalami kebosanan dalam bekerja, keterbatasan bahan baku ataupun sumber daya, sehingga jumlah produk yang dihasilkan tidak sebanyak kebutuhan manusia. Faktor yang kelima, terjadinya bencana alam. Bencana alam juga dapat menyebabkan kelangkaan, misalnya banjir. Perusahaan tidak dapat melakukan produksi karena mesin dan alat-alat rusak. Selain itu, bencana non-alam seperti COVID-19 juga dapat menyebabkan penurunan produksi karena banyaknya perusahaan yang tidak berproduksi sebab diberlakukannya social distancing. Yang keenam, tidak ada pengganti atau substitusi yang efektif. Tidak adanya pengganti akan suatu barang atau jasa merupakan salah satu penyebab terjadinya kelangkaan. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia ada 6, yaitu dilihat dari jenis kelamin,
tingkat pendidikan, kondisi lingkungan, tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat pendapatan, dan status sosial. Macam-macam kebutuhan manusia dilihat dari 4 aspek, yaitu intensitas, sifat, waktu, dan subjek. Intensitas dibagi akan 3 bagian, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer atau kebutuhan pokok yang harus dibutuhkan oleh manusia adalah sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan sekunder yaitu meja, kursi, handphone, televisi, koneksi internet, dan kebutuhan tersier contohnya mobil mewah, rumah mewah, kapal bersiar, motor sport yang mahal. Dilihat dari sifatnya, ini ada jasmani dan rohani. Jasmani, kebutuhan manusia adalah makan, minum, olahraga, dan obat jika sedang sakit. Rohani yaitu dengan ketenangan, keamanan, dan kesehatan mental. Waktu. Kebutuhan manusia ada 2 dilihat dari waktunya, waktu sekarang dan masa depan. Dilihat dari waktu sekarang karena hari ini musim penghujan, maka kebutuhan manusia adalah membutuhkan payung saat hujan. Kebutuhan masa depan contohnya menabung untuk liburan. Dilihat dari subjek, ini ada individu dan masa depan. Individu, contohnya adalah siswa, sebagai seorang siswa membutuhkan yang namanya alat tulis. Nah, untuk kebutuhan dilihat dari subjeknya, kebutuhan masa depan yaitu contohnya jalan raya dan rumah sakit. Cara mengatasi kelangkaan adalah yang pertama, membuat skala prioritas. Kedua, menghemat konsumsi sumber daya alam. Yang ketiga, memastikan kelestarian alam. Dan yang keempat, menggunakan sumber daya pengganti. Agar alat pemenuhan yang kita miliki dapat mencukupi kebutuhan kita, maka sebaiknya dalam penggunaan kita harus sesuaikan dengan skala prioritas untuk menentukan kebutuhan yang paling penting harus diutamakan pemenuhannya. Maka kamu harus membuat prioritas yang pertama, prioritas kedua, prioritas ketiga, prioritas keempat dari kebutuhan atau keinginan yang ingin kamu penuhi. Skala prioritas merupakan penentuan urutan kebutuhan dari yang terpenting sampai yang kurang penting dan disesuaikan dengan penghasilan. Melalui skala prioritas, kita dapat memanfaatkan alat pemuas secara cermat sehingga dapat memenuhi kebutuhan kita. Berikut adalah video dari contoh kelangkaan BBM di Kota Batam. Dari video ini nanti kamu silahkan mendiskusikan dengan kelompok apa yang menjadi penyebab dan bagaimana solusi untuk mengatasi kelangkaan BBM di Kota Batam. Untuk itu, mari kita simak video berikut ini. Ya, terkait kebutuhan yang secara teknis ini juga kewenangan kan memang Pertamina dan ya kan Pertamina ya secara teknis. Dan namun demikian dan pelaksanaannya idealnya mereka harus koordinasi dengan pemerintah kota. Karena apa? Karena yang punya rakyat, yang punya masyarakat itu kan pemerintah. Gitu kan, mestinya ada keterbukaan di antaranya Pertamina. Nah, terkait termasuk tentang kuota dan pemasukan BBM itu sendiri, hitung-hitungnya seperti apa, rumusnya itu bagaimana, ya kan gitu. Pertanyaannya adalah kuotanya itu cukup atau tidak cukup. Gitu kan, apakah kalau dulu cukup sekarang nggak cukup, apa masalahnya, apa persoalannya.
apakah dikurangi kuotanya. Nah, ini kan perlu ada penjelasan, perlu harus ada klarifikasi. Yang mampu menjelaskan, yang mampu mengklarifikasikan dari pihak Pertamina itu tersampaikan dan disampaikan, dikoordinasikan dengan pihak pemerintah, sehingga Pertamina dan pemerintah itu satu suara. Ya kan, kemudian apa masalahnya, apa persoalannya, itu yang sama-sama harus diperjuangkan, dicarikan solusinya. Ya. Jangan sampai terkesan antara Pertamina dengan pemerintah terkait kuotanya berbeda. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan itu kalau terjadi kelangkaan, tentu masyarakat kan menuntut, kenapa ini? Nah, kan gitu ya. Dan jangan sampai ketidaksinkronan dan baik koordinasinya, sehingga yang jadi korban adalah masyarakat kita, gitu kan. Ya mohon maaf, terlepas apapun lah ya kemenangannya Pertamina, tetapi menyangkut hak dan kesejahteraannya masyarakat. Nah, makanya jangan diabaikan itu pemerintah, gitu kan. Jujur dan terus teranglah apa persoalannya, apa masalahnya, sehingga kita sama-sama cari solusinya. Rakyat, masyarakat datang dan jadi korban atas kebijakan yang kami sendiri belum jelas apa persoalannya. Kan Pak, gitu kan. Akan saya instruksikan kepada komisi terkait untuk memanggil Pertamina dan pemerintah dan mencari jawaban apa persoalannya, apa masalahnya, gitu kan. Ya artinya kami nggak mau punya sudon, punya praduga yang nggak bagus, cuman kami perlu membutuhkan informasi yang benar. Ya artinya jangan jalan sendiri Pertamina, nah, maupun pemerintah, dan jalan masing-masing. Gitu. Memang kewenangannya pendistribusian adalah Pertamina, kan gitu kan. Tapi menyangkut berat, lebih baik kalau dihitung bersama dengan pihak pemerintah. Gitu kan, karena yang punya rakyat, yang punya data kan masyarakat Kota Batam. Apapun kebijakannya Pertamina seyogyanya bisa dikonfirmasi, dikoordinasikan dengan pihak pemerintah kota. Pemerintah kota, Pertamina itu kan bagian daripada BUMN, itu bagian punya pemerintah. Pemerintah itu mulai dari nasional, provinsi, sampai di pemerintah daerah Kota Batam, itu satu kesatuan menjadi pemerintah. Siapa? Nah, kan begitu. Tapi kalau koordinasinya baik, sehingga informasi bisa dibagi dan kita bisa sama-sama mensosialisasikan, kita bisa sama-sama memberikan informasi kepada masyarakat yang benar, kan begitu kan. Ya, informasinya bahwa kota tidak, ya kan, di lapangan langka, ya kan, kurang. Di lapangan lenyap. Nah ini apa masalahnya? Nah kan kalau itu dikurangi kuotanya, nah sekarang hitung-hitungannya bagaimana, rumusannya seperti apa? Nah, dasar pengurangan kuota itu apa? Nah pemerintah ini kan, Kota Batam kan berhak untuk mengapresiasi, DPRD berhak untuk, gitu kan? Ya Pak, ya, siap. Ya kan? Supaya apa? Supaya kita bersama-sama untuk bisa mencari solusi persoalan kelangkaan BBM kita itu.
roda 4 dan roda 2. Dari video kelangkaan BBM tadi, sebenarnya itu tidak hanya terjadi di Kota Batam, tetapi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Nah, coba kamu bersama teman atau diskusikan bersama teman kelompokmu, apa yang menjadi penyebab dan bagaimana cara mengatasi kelangkaan BBM tersebut. Materi yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya adalah yang akan saya sampaikan pada kesempatan berikutnya mengenai tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Oke, sampai di sini materi pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di video vlog berikutnya.